Hari ini kita akan kembali membahas tentang firman Tuhan dan saya mengajak saudara pada hari ini untuk melihat bagaimana kita bisa mengagumi kembali Immanuel. Nah, mari saya ajak saudara untuk mempersiapkan catatan bila saudara perlu. Nah, sebelum saya mulai, saya mau bertanya kepada teman-teman, saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang menonton ini, ingat nggak sudah berapa kali peringatan pas Natal Anda lalui? Ya, kita mundur saudara ke Desember, sudah berapa banyak Natal yang saudara telah lewati. Nah, kalau saudara dari keluarga Kristen, sejak lahir tuh Kristen, sudah dipastikan saudara melewati begitu banyak Natal. Dan gak cuma Natal, sudah berapa peringatan Paskah yang telah Anda lalui. Kita baru saja melalui Paskah dan mungkin juga sama kalau saudara sudah dari kecil dari keluarga Kristen, saudara sudah melewati Paskah begitu banyak. Apalagi kalau saudara seorang aktivis gereja. Nah, sayangnya terkadang setelah kita melakukan segala sesuatu berulang-ulang kali, bahkan mungkin ratusan, ribuan kali, apapun ya, kita jadi terbiasa. Kita jadinya begitu terbiasa, begitu otomatis melakukannya, sampai akhirnya kita mati rasa karena terbiasa. Mengapa saya bisa bilang demikian? Karena saya pernah mengalami juga bahwa ketika saya jadi panitia misalkan, jadi panitia Natal atau Paskah, seringkali satu acara selesai, maka yang terjadi adalah saya mulai kelelahan, saya mulai terbiasa, saya mulai berpikir kerjaan lagi, sehingga ketika melewati Natal maupun Paskah, yang ada bukan perasaan penghayatan kepada kasih Tuhan, tapi saya lebih berfokus pada pekerjaan dan akhirnya malah setelah perayaan lewat, yang ada bukannya kita, ya udah lewat ya, yang ada saya, akhirnya selesai juga pekerjaan kita. Mungkin teman-teman yang sudah lama jadi aktivis mengerti perasaan seperti itu. Jadi yang saya concern, yang hari ini juga saya ingin bicarakan kepada saudara-saudara sekalian adalah begitu banyak orang Kristen kehilangan kekagumannya terhadap peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia lewat begitu saja. So hari ini saya mau mengajak saudara, yuk kita mengagumi kembali peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, mari saya ajak saudara untuk lihat satu bagian Alkitab. Kalau saudara bawa Alkitab saudara buka dalam Alkitab saudara. Matius 1 ayat 18 sampai 19. Dikatakan demikian, bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ayat 20-23, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya dari Roh Kudus, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Kalau saudara lihat bagian Alkitab ini, maka di awal ketika Yesus belum lahir, ketika masih dalam kandungan Maria, malaikat datang dan memberitahu bahwa anak dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus dan dia akan diberi nama Immanuel. Yaitu artinya Allah menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Dan itu ada di awal kitab Matius ketika pas Natal, ketika Natal. Itu di bulan Desember. Nah, tapi kalau saudara juga fast forward, saudara baca kisah hidup Yesus sampai kepada akhirnya setelah dia mati lalu dia bangkit, dia juga mengatakan hal yang sama, pesan yang sama tentang bahwa dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Di Matius 28 ayat terkenal, ayat 18 sampai 20. Dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka. Ini peristiwa setelah kematian, setelah kebangkitan. Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi baik dalam peristiwa Natal maupun Paskah, Tuhan menegaskan kembali bahwa dia adalah Tuhan yang menyertai umatnya. Dan ini seharusnya di suatu yang penting buat kita. Tapi itu sering lewat dari pandangan kita, dari penilaian kita. Kita suka lupa akan satu bagian kecil ini bahwa Tuhan menyertai kita. Dan mungkin ada yang berkata, apa sih luar biasanya? Dan mungkin saudara juga merasa kayaknya
Tuhan atau nggak ada Tuhan, hidup saya gitu-gitu aja. Malah orang yang percaya Tuhan itu nggak luput dari kesialan. Terjadi saja, peristiwa-peristiwa buruk terjadi kepada orang-orang yang katanya baik. Bahkan orang-orang yang mengaku sebagai atau dipandang sebagai orang-orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang Kristen sungguh-sungguh. Ya. Apa sih yang luar biasa? Yuk kita lihat kalau gitu. Apa yang membuat kehadiran Tuhan ke dalam dunia lewat Yesus Kristus, baik waktu peristiwa Natal maupun waktu peristiwa Paskah, begitu luar biasa. Dan untuk memahami ini saya ajak saudara mundur lebih jauh lagi, ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus, yaitu ke zaman seorang nabi namanya Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 4. Dikatakan demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan, aku ini Yesaya maksudnya, duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Saya mau ajak saudara fokus ke kata kudus di sini. Di seluruh Alkitab, karakter Tuhan atau bagaimana Tuhan digambarkan, jarang sekali diulang sampai 3 kali. Hanya satu kata ini, kudus, 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 diulang sampai 3 kali, menyatakan siapakah Tuhan itu. Tuhan itu kudus. Gitu. Nah, ditekan sampai 3 kali, diulang sampai 3 kali adalah cara penulisan orang Ibrani untuk menyatakan bahwa ini penting banget, ini super duper penting. Gitu. Ya, Tuhan tidak digambarkan sebagai Tuhan itu kasih, 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 tidak. Atau adil, 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 benar, 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 tidak. Digambarkan ini, Tuhan itu kudus, kudus, kudus. Nah, kudus di sini kalau diartikan, kita suka pikir kudus itu artinya suci, bersih, gitu ya, tidak bernoda. Sebenarnya kudus dalam arti sesungguhnya adalah berbeda atau terpisah. Ya. Sehingga kalau dibilang kudus, kudus, kuduslah Tuhan, bahwa Tuhan tuh beda, beda, beda. Dia terpisah, terpisah, terpisah. Terpisah dari apa? Nah, bagian selanjutnya akan menerangkan apa bedanya Tuhan dengan kita. Nah, di ayat selanjutnya Yesaya lalu mencatat sebagai berikut di ayat 5. Lalu kataku waktu dia lihat penglihatan itu, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja yakni Tuhan semesta alam. Saudara-saudara mungkin pernah membaca dalam kitab lain yaitu di kisah Musa bertemu dengan Tuhan. Dan Musa bilang aku mau melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tapi Tuhan berkata bahwa tidak ada yang pernah bisa melihat Tuhan lalu hidup. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Jadi begitu Yesaya melihat Tuhan yang maha kudus. Yang kudus, kudus, kudus itu. Reaksi pertama dia adalah ketakutan. Dia ketakutan. Dan kenapa dia takut? Karena dia tahu dia orang berdosa. Yang menarik dia sebut sini bahwa aku orang yang najis bibir. Nah, kita paling gampang berdosa salah satunya adalah lewat omongan kita. Ya, kita sangat ringan dengan omongan kita. Kita mudah sekali mengatakan hal-hal yang jelek, menghina orang, berdusta. Jadi untuk dosa sekecil itu saja, bahkan orang bilang suka, ya dosa kecil, ya bohong kan ya, ada dosa putih lah ya, bohong putih segala gitu. Tapi Yesaya menyadari, ya, sekelas nabi ya saudara-saudara, ini sekelas nabi loh, bukan orang biasa. Ya, bukan kayak kita lah ya, jemaat biasa misalkan seperti itu. Tapi dia sekelas nabi dan dia bilang apa? Aku binasa, aku tuh ada banyak dosanya. Dan bukan cuma aku berdosa, aku dikelilingi sama orang berdosa. Ya, saya mengakui bahwa dia pun gak kebal dari dosa. Dan kemudian dia jatuh dan ketakutan sekali. Nah dari sini saudara-saudara kita bisa menyimpulkan suatu hal bahwa gini. Bahwa Tuhan itu kudus atau berbeda dengan kita. Tuhan tuh gak sama kayak kita. Ya. Dalam apa hal? Banyak hal. Kalau saudara perhatikan bahwa kita itu diciptakan. Ya, kita nggak bisa mencipta diri kita sendiri, nggak bisa. Ya, kita diciptakan, kita dependent, kita tergantung sama banyak hal. Ya, zaman sekarang kita tergantung banget sama wifi, kita tergantung sama kuota internet, kita tergantung sama listrik, kita tergantung sama nafas. Kita benar-benar tidak bisa hidup sendirian atau dengan cuma modal diri kita sendiri. Kita butuh begitu banyak hal, begitu banyak orang supaya kita bisa tetap hidup. Dan tercukupi kebutuhan kita gitu. Ya, kita terbatas ruang dan waktu. Kita nggak bisa ada di tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Ya, terbatas juga kuasanya. Di saat-saat seperti ini mungkin saudara menyadari bahwa betapa terbatasnya kemampuan kita.
Begitu terbatasnya kita, betapa kita lemah, betapa kita nggak punya apa-apa. Ya, terbatas juga pengetahuan kita kebingungan, kita panik. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan itu beda banget sama kita. Tuhan itu apa? Dia pencipta, bahkan sang pencipta, cuma dia yang bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dia juga independen, dia nggak tergantung sama apapun. Ya. Dia juga kekal, maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Dan karakter-karakter ini luar biasa. Ya, saya nggak ada waktu hari ini untuk membahas semuanya. Tapi saya dorong saudara untuk mendalami lagi, membaca Alkitab saudara untuk memahami karakter-karakter Tuhan ini. Bagaimana dia begitu berbeda sama kita gitu. Dan perbedaan ini punya konsekuensi kemudian. Itu seharusnya punya dampak buat kita sendiri. Mari kita lanjutkan ceritanya di Yesaya tadi. Ketika Yesaya ketakutan, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya mengalami kasih karunia saat itu, bahwa dia orang berdosa, dia seharusnya binasa melihat Tuhan karena dia orang berdosa. Tapi Tuhan lewat serafim itu menyatakan bahwa apa? Dosamu telah diampuni. Begitu aja, tanpa Yesaya bikin apapun. Tuhan berkata dosamu telah diampuni. Lalu kemudian mungkin ini juga satu ayat yang saudara pernah dengar atau saudara masih kecil atau zamannya dulu banget. Ini ayat terkenal sekali. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku Tuhan. Saudara lihat, kita lihat bagaimana bedanya Tuhan yang maha kudus dengan manusia. Tapi ada juga yang menarik di catatan ini bahwa ketika Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Yesaya bahwa dosanya diampuni. Dan Tuhan lalu berkata, siapa ya yang mau kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Dan Yesaya merasakan bahwa dosanya sudah diampuni. Bahwa nyawanya diluputkan dari maut. Menerima kasih karunia. Bahkan dia gak bikin apa-apa. Dia cuma ketakutan sekali. Ketika dia dengar Tuhan berkata, siapa yang mau aku utus? Reaksi alamiah dia berkata, Tuhan utus aku. Seharusnya ini juga reaksi alamiah kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kalau saudara sudah menerima kasih karunia Tuhan, saudara merasakan Tuhan begitu baik, mengampuni saudara, memelihara hidup saudara, tebus saudara dari maut, saudara sekarang jadi anak-anaknya. Maka seharusnya reaksi alami seorang yang percaya adalah dia mau melayani. Dia mau pergi untuk Tuhan. Dia mau melakukan kehendak Tuhan. Dia mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Hatinya tidak bisa tinggal diam begitu saja. Dia ingin ada di mana Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dan terlibat di dalamnya. Saya harap saudara-saudara di rumah juga atau dimanapun saudara berada. Saat ini ketika saudara menyadari bahwa saudara dikasihi demikian rupa. Di hati saudara ada sesuatu yang menyala, api yang menyala, ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk ini. Saya mau melayani. Nah, saya tidak bilang melayani harus di gereja. Kondisi saat ini memaksa kita untuk berpikir ulang bahwa pelayanan gak cuma di gereja ternyata. Ya, bahwa kita bisa melayani dengan cara yang berbeda. Di awal tadi Pastor Andi mengatakan bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan, yang hal-hal kecil sampai mungkin yang skala besar yang bisa kita lakukan untuk melayani orang lain. Bukan cuma orang yang percaya sama orang percaya, tapi juga orang-orang yang berbeda dengan kita. Orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang bahkan masih menolak Yesus. Tapi reaksi kita seharusnya, hati kita ketika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita adalah bukan jadi egois, bukan jadi orang yang malah asik dengan kenyamanan diri sendiri. Tapi kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan karena kita mau beli keselamatan, enggak. Karena kita sudah terima, makanya kita bilang saya mau melakukan sesuatu. Tuhan ini aku, utuslah aku. Gitu. Nah, apa dampaknya kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu maha kudus gitu. Seharusnya kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu begitu kudus, begitu besar, begitu luar biasa. Dia gak kayak kita, dia benar beda sama kita. Dia gak bisa dibandingkan dengan apapun gitu. Maka seharusnya kita waktu mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita, kita itu dilanda kekaguman. Ya, kalau seorang pangeran jatuh cinta kepada seorang upik abu seperti dalam kisah Cinderella, orang bilang itu, wah itu mengagumkan sekali. Ya, itu mengagumkan sekali. Kalau ada seorang pangeran bisa jatuh cinta pada seorang gadis miskin. Tapi itu cuma cerita. Dan itu cuma masalah seorang pangeran dengan seorang rakyat jelata. Tapi ini Tuhan segala Tuhan, pencipta alam semesta, mau mengasihi kita orang berdosa yang selayaknya binasa. Gitu. Tapi dia memilih mengasihi kita. Nah, saya harap waktu saudara mengerti ini, dan ini memang harus dihayati setiap hari. Kita sering lupa
Hati kita dipenuhi kekaguman bahwa Tuhan, Engkau baik sekali sama saya. Luar biasa. Ya, sampai sini saja misalkan kita bisa mengerti ini, menghayatinya terus menerus. Setiap Natal maupun Paskah, bahkan gak cuma hari besar, setiap hari kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Nah, Nabi ini kemudian, kalau saudara tahu, Nabi Yesaya, juga suatu saat, semenjak dia bertemu dengan Tuhan, dia dipakai Tuhan, dia juga kan dipakai itu untuk apa? Untuk menyampaikan kabar tentang juru selamat. Saudara mungkin tahu ayat ini juga sering dikutip, jadi lagu-lagu terkenal bahwa gini, di Yesaya 9, ya, ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya dipakai Tuhan kemudian untuk menubuatkan Immanuel, Tuhan yang akan menyertai, yang datang, Tuhan yang datang sebagai manusia. Tuhan menjelma menjadi manusia, jadi sama seperti kita. Dia mau jadi sama seperti kita. Saudara bisa bayangkan itu? Ya, Tuhan yang Maha Kuasa lalu jadi manusia yang serba terbatas. Itu butuh pengorbanan yang wow sekali. Ya, dia harus jalan kaki, dia merasa lapar, dia merasa haus, dia harus tidur, dia merasa lelah, dan harus berhadapan langsung dengan orang-orang yang nyebelin, yang nyusahin. Tapi dia mau melakukannya. Nah, peristiwa kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah demonstrasi kasih dan kuasa Tuhan atas manusia berdosa yang patut kita syukuri dan kagumi selalu. Apakah saudara sudah kehilangan kekaguman itu? Apakah Paskah, Natal lewat begitu saja? Bahkan gak cuma Natal dan Paskah, hari-hari berlalu. Tapi kita sudah menganggap angin lalu, biasa aja bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, dari sini saya mau ajak saudara berpikir begini. Sudahkah kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan karena apa yang tadi dia lakukan lewat peristiwa Natal maupun Paskah? Bahkan setiap hari yang kita lalui. Kita suka lupa kagum, bersyukur, menyembah dia karena semua yang tadi dia lakukan. Sayangnya banyak orang Kristen apalagi juga. Itu mereka gak memperlakukan Tuhan sebagaimana Tuhan. Mereka lebih pengen ada jin lampu yang bisa menjadikan apapun yang mereka pengen dan bisa jadikan teman. Ya, tentu saja senang kalau kita punya, ya mungkin sudah pernah berkhayal seperti saya. Enak ya kalau saya seperti Aladin misalkan. Punya jin yang saya bisa suruh-suruh melakukan apapun. Biarpun cuma 3 permintaan. Tapi dia nurut sama apa kata saya. Dan kadang-kadang bahkan tanpa ditanya dia bisa ada buat saya, menolong saya, membela saya, menyelamatkan saya, melawan musuh-musuh saya. Tapi Tuhan bukan jin lampu. Tuhan bukan kekuatan yang bisa dimanipulasi, yang bisa disuruh-suruh. Yang bisa dimanfaatkan cuma demi agenda pribadi atau keinginan kita sendiri. Tuhan adalah Tuhan, dia punya kehendak. Bukan dia yang harus menyelaraskan hidup dia, rencana dia dengan kita. Kitalah yang harusnya menyelaraskan rencana kita, pikiran kita, jalan-jalan kita. Kita gitu. Nah kita suka lupa gitu. Dan bahkan saya juga suka lupa. Gitu. Saya suka berdoa dan menuntut. Saya meminta, bahkan mempertanyakan, mengkritik Tuhan. Tuhan yang benar, kok kayak gini sih, kok kayak gini. Dan saat seperti itu ketika saya meragukan Tuhan, saya bukan jadi orang yang lebih tenang, lebih damai. Saya jadi lebih banyak marah, frustrasi, cenderung menyalahkan orang lain, hubungan-hubungan rusak. Tapi ketika saya mengakui bahwa Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau bisa lakukan apapun yang Engkau mau. Dan apapun yang Engkau buat itu baik. Bahkan Engkau mengasihi aku ketika saya mengingat, memutar itu di kepala saya, merenungkannya terus. Saya merasakan kekuatan, damai sejahtera. Untuk jalan terus, ada harapan di depan sana. Sekalipun keadaan saat ini mungkin atau keadaan sekeliling saya tidak terlalu baik. Nah saya berharap ini pun jadi perenungan saudara. Mari stop kita memanipulasi Tuhan. Mari stop kita mencoba untuk menjadikan Tuhan sebagai
pembantu kita, asisten pribadi kita. Yang bisa kita suruh-suruh, yang bisa kita manipulasi bahkan dengan uang persembahan. Tidak, dia Tuhan yang berdaulat. Dia tidak butuh kita, kitalah yang butuh dia. Tapi puji Tuhan, bahkan kita orang berdosa, Tuhan tetap mengasihi. Nah, saya ajak saudara lihat bagian lain dalam Alkitab, kita fast forward sekarang ke perjanjian baru kembali. Rasul Paulus, orang yang menulis hampir mungkin sepertiga perjanjian baru, menulis dalam Efesus. Dia bilang sebagai berikut, Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Hai kamu jemaat di Efesus, ingat gak siapa kamu dulu? Kamu dulu orang-orang jahat, kamu dulu orang-orang durhaka, dan bahkan gak cuma jemaat di Efesus. Paulus berkata pun apa? Kami pun. Sekelas rasul, dia juga ingat gini, kami, saya juga. Ya. Saya, Paulus, yang seringkali juga di awal surat dia memberitakan bahwa saya rasulnya Tuhan Yesus yang dipilih oleh Tuhan langsung. Dia pun menyadari bahwa baik saya maupun kamu jemaat, semua orang itu orang-orang berdosa, orang-orang durhaka, orang-orang jahat, dikuasai hawa nafsu. Dan ini kemudian, selayaknya dimurkai Tuhan. Kita selayaknya semua menerima murka Tuhan. Bahkan kita mati dalam pelanggaran-pelanggaran kita. Itulah kondisi kita sebagai manusia. Sama seperti Yesaya ketika dia menyadari bahwa aku ini binasa, aku ini orang najis. Ya. Tapi ceritanya tidak selesai sampai di situ. Di ayat selanjutnya, lalu Paulus menuliskan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan, itu kondisi kamu yang dulu. Kita orang berdosa, iya jelas. Tetapi Tuhan yang apa? Yang kaya dengan rahmat. Dia mengasihi kita, kita yang mati dihidupkan kembali oleh Dia. Dan bukan cuma itu, kita beroleh tempat bersama dengan Dia di sorga. Belum sekarang. Ya. Tapi bahkan setelah dijadikan bahwa kamu nanti akan bersama dengan Tuhan di sorga. Paulus mengatakan bahwa setelah itu pun Dia akan menunjukkan lebih lagi kebaikannya, kasih karunia-Nya, lebih lagi. Hidup kita yang terbaik bukan di dunia ini saudara-saudara. Ya. Our best life is not now, is not here. Ya. Kalau saudara merasakan kebaikan Tuhan saat ini, saudara belum lihat apa-apa. Tuhan menyimpannya untuk masa yang akan datang. Dia akan memperlihatkannya kepada kita. Jadi kita kalau dengar ini bang, oh Tuhan luar biasa ya. Saya orang berdosa, tapi Tuhan begitu baik, begitu baik, begitu baik, begitu baik. Nah, lalu Paulus melanjutkan lagi dengan satu ayat juga yang mungkin saudara sering dengar. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sama seperti Yesaya, ketika dia merasakan kasih karunia Tuhan. Dia berkata, ya, Tuhan utuslah aku. Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Efesus, kamu ingat kondisi kamu ingat kamu orang berdosa, dan kamu ingat betapa baiknya Tuhan sama kamu. Nah, ingat itu semua kasih karunia. Bukan karena ada something tentang diri kamu. Tuhan pilih kita bukan karena kita punya potensi. Ya, Tuhan bukan kayak pencari bakat yang lagi lihat siapa yang berbakat ya. Oh dia punya bakat, oh kayaknya masa depannya cerah. Oh kayaknya dia punya potensi bakal jadi atlet hebat, saya akan pilih dia. Enggak, kita gak punya apa-apa. Tapi Tuhan pilih kita karena kasih karunia, bukan karena hasil usaha kita. Dan
Tuhan persiapkan juga pekerjaan baik yang dia mau kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudara yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, kita semua bukan untuk hidup nyaman, menikmati berkat, iya berkat itu bagus. Kenyamanan oke, menyenangkan. Tapi there's more than that. Tuhan ingin kita hidup dalam kehendak Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam misinya buat orang-orang di muka bumi ini. So, mari seperti Yesaya juga kita bersikap ketika kita tahu kasih karunia Tuhan, kita berkata, Tuhan apa yang saya bisa buat supaya aku jadi orang yang menyatakan kemuliaan-Mu kepada orang-orang. Gak cuma di masa susah ini. Setelah semua ini berakhir saudara-saudara, jangan lupa pekerjaan kita belum selesai. Selama kita masih diberi nafas, kita punya pekerjaan di dalam Tuhan yang harus kita kerjakan selalu. Malah harus lebih giat dari sebelumnya. Paulus kemudian juga menuliskan sebuah ayat di Roma 8:30-39. Ini satu ayat yang menguatkan saya. Ya, sebelum masalah COVID ini, ketika masa COVID ini, maupun saya yakin seterusnya. Roma 8:35-39 dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya. Kenapa Paulus ngomong seperti itu? Karena itu semua kejadian nyata pada masa dia. Orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku percaya, murid-murid Kristus. Itu mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Mereka di bawah ancaman maut. Itu setiap hari. Ya, seperti ada tertulis katanya, oleh karena engkau. Ya, jadi kenapa mereka mengalami seperti itu? Oleh karena Kristus gitu. Paulus menyadari bahwa segala hal yang mereka alami itu ada Tuhan di dalamnya. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan gak diam aja. Tuhan ada dalam segala kondisi itu. Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, semuanya, apapun, kondisi buruk, ya. Tadi ada kudus, sekarang ada buruk gitu ya. Ya, benar-benar. Bahkan segala yang buruk terjadi di saat yang bersamaan. Semuanya itu. Ya. Paulus bilang apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Menang oke, iya. Semua orang suka menang. Tapi Paulus bilang lebih daripada orang-orang yang menang. Ya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bisa menang bukan karena kepintaran kita. Bukan karena hikmat kita. Bukan karena kita jago, banyak koneksi, uang kita banyak. Bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Lalu dia meneruskan ini, sebab aku yakin ya bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain. Seolah-olah Paulus ngomong gini, kalau ada yang belum saya sebutin ini ya, pokoknya kalau terakhir itu mencakup semuanya ya. Kalau ada seandainya yang belum saya sebutin. Gitu ya. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara lihat, dari zaman Nabi Yesaya, bahkan sebenarnya jauh sebelum itu pun. Tapi ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya, Tuhan bilang apa? Aku ada beserta dengan kamu. Ketika Kristus datang, kabar beritanya apa? Dia menyertai kita. Ketika Yesus bangkit dan akan naik ke sorga, dia berkata, aku menyertai kamu. Ketika Roh Kudus juga turun, hadir dalam kehidupan orang percaya. Bahkan ribuan tahun hingga saat ini. Kalau saudara percaya dalam nama Yesus bahwa Tuhan adalah cuma Dia, gak ada yang lain. Juru selamat cuma Yesus. Dan saudara berbalik dari segala dosa-dosa hidup saudara. Kalau saudara percaya itu, Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Dia menyertai kita. Dia menyertai kita dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Dan tidak ada yang akan memisahkan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita baik. Tapi karena Tuhan yang menjaminnya. Tidak ada yang akan pisahkan kamu dari kasihku. Dan ketika kita menyadari ini, hati kita penuh dengan ucapan syukur. Hati kita penuh dengan damai sejahtera. Hati kita penuh dengan keberanian. Hati kita penuh dengan harapan. Bukan karena melihat tren, bukan karena melihat kondisi. Tapi karena suatu kebenaran yang tidak tergoyahkan. Karena Tuhan sendiri yang berkata,
aku menyertai kamu. Immanuel. Tuhan beserta kita seharusnya membuat kita tetap teguh dan percaya kepada perkataan dan rencananya. Saudara-saudara, jangan tergoyahkan. Jangan mau teralihkan dari kebenaran perkataan firman Tuhan dan rencananya. Tuhan beserta kita seharusnya membuat kita hidup menghormati dan menghargai keberadaannya dalam kita setiap waktu. Kalau saudara menyadari ini, merenungkan ini, maka seharusnya kita hidup dalam sikap hati yang menghormati Tuhan. Kita bikin dosa itu mikir berkali-kali. Kenapa? Tuhan hadir. Tuhan hadir. Bagi saudara mungkin yang saat ini lagi di kamar kos. Mahasiswa-mahasiswa. Saya seorang dosen, beberapa mahasiswa saya tidak bisa pulang ke daerah asalnya. Mereka terjebak di kamar kosnya. Ya. Bagi saudara mungkin di kamar kos, sedang sendirian. Ya. Jauh dari keluarga. Tuhan hadir bersama dengan saudara. Ya. Saudara bahkan yang mungkin menonton ini mungkin sedang ada dalam perawatan medis. Tuhan hadir bersama dengan saudara. Saudara yang dimanapun sudah berada, Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan itu memberi kita damai sejahtera, tapi juga memberi kita rasa hormat dan kagum dan juga segan dengan Tuhan. Bahwa kita gak mau bikin apapun yang menyakiti perasaan dia. Kita gak mau menyakiti, melukai dia. Kita gak mau mengecewakan dia, kita mau jaga kekudusan kita. Ya, masa-masa sulit bukan berarti kita lalu pikir, ya udahlah yang penting saya pengen happy. So kita lakukan lagi dosa-dosa lama kita. Tidak, masa-masa sulit, kondisi apapun bahkan. Seharusnya kita selalu dinaungi oleh rasa, oleh pikiran, oleh ingatan, oleh penghayatan. Bahwa Tuhan hadir menyertai kita selalu. So, bagian terakhir dari pesan saya hari ini. Mari hargai, hormati, kagumi, syukuri, percayai, dan kasihi selalu Tuhan yang beserta dengan kita ini. Mari kembali kagum dengan dia. Kembali hormat sama dia. Kembali percaya sama dia. Dan saudara akan merasakan bahwa hidup saudara tidak terguncangkan oleh apapun. Saudara akan menemukan damai sejahtera. Saudara akan menemukan harapan. Bahwa di balik semua ini, bahwa setelah semua peristiwa ini, apapun itu, kita masih bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu ada harapan di masa depan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami telah dengar firman Tuhan. Kami telah diingatkan bahwa Engkau Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Tuhan, kami seringkali lupa, bahkan seringkali menganggap remeh kalimat tersebut. Tapi biarlah Tuhan, khususnya di masa-masa seperti ini, kebenaran ini kembali menguatkan kami. Mengembalikan juga kekaguman kami, rasa hormat kami kepada Engkau, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Yang maha kudus, yang kudus, kudus, kudus. Tapi juga yang mau mengasihi dan memberikan kasih karunia kepada kami orang berdosa. Jika sampai hari ini kami terpelihara, makan minum kami cukup. Kami tidak kelaparan, kami sehat, kami dijagai. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami berharap hanya kepada Engkau. Dan jika saat ini kami pun dalam kondisi sulit, mungkin sedang sakit, mungkin serba kekurangan dalam segala hal, serba terbatas, dilanda stres karena pusing memikirkan banyak hal. Biarlah kebenaran bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan ada bersama dengan kami, lewati segala sesuatu. Itu memberi kami kekuatan untuk terus melangkah, memberi kami harapan untuk terus berjalan. Percaya bahwa di masa depan ada harapan buat kami, bahwa kami bisa melewati apapun. Dan kalaupun di bumi ini kami mengalami penderitaan, ada masa depan yang indah di kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menjaminnya. Engkau menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat teman-teman sudah mendengarkan konten ini saya awal hingga akhir. Dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati. Tuhan menyertai.